Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nadito Fauzia dengan NIM 251110177. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya dengan berjudul Lingkungan dan Budaya Organisasi dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Ini durasi videonya maksimal minimal 10 menit, jadi mungkin bakal lama. Selamat menonton. Oke, jadi kita mulai dari awalannya dulu. Materi ini tuh membahas keterkaitan antara lingkungan organisasi dan budaya organisasi dalam proses manajemen modern. Kenapa dalam era modern ya? Karena sekarang eranya sudah modern, kita nggak perlu bahas di masa yang sebelumnya, di masa tradisional. Nah, lingkungan organisasi itu terdiri dari faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau dari luar yang memengaruhi bagaimana cara perusahaan beroperasi, mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari teknologinya, mulai dari kondisi ekonomi, hingga ke sosial dan politik. Nah, sedangkan kalau budaya organisasi itu adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi sebagai pedoman dalam bekerja. Dalam praktiknya, lingkungan eksternal dapat membentuk atau mengubah budaya organisasi. Ya pokoknya dalam praktiknya lingkungan eksternal dapat membentuk atau mengubah budaya organisasi. Misalnya perkembangan teknologi mendorong budaya kerja yang fleksibel. Kalau dulu kan yang namanya ya kerja itu datang ke tempatnya langsung. Kalau sekarang tuh ada yang namanya WFH atau WFC, work from home atau work from cafe. Gila, keren banget. Pemahaman mengenai kedua konsep ini penting agar organisasi mampu beradaptasi, menjaga kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, definisi lingkungan organisasi dan budaya organisasi itu apa sih? Kalau definisi dari lingkungan organisasi, itu tuh artinya lingkungan organisasi adalah berbagai kekuatan secara ekonomi, budaya, politik yang memengaruhi jalannya sebuah organisasi. Kekuatan tersebut dapat berupa perubahan suku bunga, inflasi, kondisi tenaga kerja, pergeseran demografis, kebiasaan masyarakat, hasil pemilu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk dan sifat pasar. Karena kekuatan-kekuatan ini berada di luar kendali organisasi, maka organisasi harus mampu mengumpulkan dan mengolah informasi tentang perubahan tersebut secara intensif agar dapat menyesuaikan diri. Sedangkan budaya dari definisi organisasi adalah nilai dan norma yang dianut serta dijalankan oleh sebuah organisasi dalam aktivitasnya sesuai dengan lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Budaya organisasi penting dipahami karena tidak hanya memengaruhi cara organisasi menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kinerja yang dapat dicapai organisasi. Lalu di sini kita akan lanjut bahas ke lingkungan internal atau ada lingkungan dari dalam organisasinya dulu ya. Lingkungan internal ini ada 4 bentuknya. Yang pertama ada pemilik organisasi atau owner, terus ada tim manajemen, terus juga ada employees atau anggota atau karyawannya ya, para pekerja. Terus yang keempat ada lingkungan fisik organisasinya gitu, atau environment-nya gimana. Yang pertama itu owner. Nah, owner ini pengertiannya berarti itu owner itu adalah pihak yang secara hukum atau historis dinyatakan sebagai pemilik gitu, pemilik yang dinyatakan melalui penyertaan modal, ide, atau ketentuan lain. Organisasi perlu memahami tujuan para pemilik, karena tujuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Terus yang kedua ada tim manajemen atau board of managers atau directors. Nah, tim manajemen ini tuh adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemilik untuk mengelola organisasi dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga ada anggota atau pekerja. Employees merupakan sumber daya manusia yang paling dominan jumlahnya dalam organisasi. Jadi kalau pemilik itu kan jumlahnya sedikit lah ya, mungkin 1-2 orang. Manajer juga jumlahnya gak sebanyak employees karena para pekerja inilah yang mereka tuh paling dibutuhkan gitu ya. Makanya jumlah mereka lebih banyak karena mereka yang paling bekerja di lapangan gitulah. Nah, employees ini tuh disebut juga sumber daya manusia gitu ya, yang jumlahnya tuh paling dominan dan menjalankan peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional. Lalu yang terakhir ada lingkungan fisik atau environment. Selain SDM, organisasi juga memiliki sumber daya lain ya, seperti
sumber daya keuangan, alam, dan informasi. Semua ini tuh membentuk lingkungan fisik yang mendukung aktivitas organisasi. Lalu ada lingkungan eksternalnya atau lingkungan luarnya. Ini tuh kita bahasnya yang mikro dulu ya, lalu nanti kita bahas yang makro. Yang mikro ini tuh ada 5, ada bentuknya tuh ada pesaing, pelanggan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, dan pemasok. Kalau pesaing itu tuh jadi mereka tuh yang memahami kondisi persaingan tuh, menilai posisi, kekuatan, dan kelemahannya tuh, sehingga organisasi itu perlu mempelajari itu agar operasional organisasinya dapat dioptimalkan. Yang kedua ada pelanggan. Profil dan kebutuhan pelanggan memengaruhi strategi pemasaran. Perusahaan itu akan bertahan jika mereka tuh mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Makanya perusahaan yang baik itu punya sifat inovatif gitu. Terus pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil memberi perusahaan keunggulan yang kompetitif. Karena itu perusahaan harus mampu merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, lembaga keuangan. Perusahaan membutuhkan dukungan modal. Ini penting banget ya, dukungan modal ini demi berjalannya perusahaan. Lembaga keuangan itu tuh kayak gimana sih contohnya yang kita tahu gitu ya. Ada bank, ada asuransi, ada investor, dan pasar modal untuk memperluas usaha mereka. Terus juga ada pemasok. Pemasok itu menyediakan bahan baku, energi, peralatan, dan input lain yang dibutuhkan proses produksi. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan eksternal secara makro atau umumnya. Ada 5 juga. Yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua kondisi politik dan hukum, ketiga kondisi sosial budaya, keempat kondisi demografi, kelima teknologi. Yang pertama kondisi ekonomi. Pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, kurs valuta asing, suku bunga, dan pasar saham mempengaruhi kegiatan bisnis. Ekonomi yang stabil mendorong pertumbuhan usaha, dan sebaliknya perkembangan usaha juga membantu stabilitas ekonomi. Terus yang kedua, kondisi politik dan hukum. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Peraturan pemerintahan juga membatasi dan mengarahkan kebijakan manajerial termasuk pengelolaan sumber daya manusianya. Yang ketiga, kondisi sosial budaya. Perubahan nilai, kebiasaan, dan selera masyarakat memengaruhi strategi bisnis. Misalnya tren kembali ke alam mendorong perusahaan membuat produk yang lebih alami. Yang keempat, kondisi demografi. Karakteristik populasi seperti jenis kelamin, usia, lokasi, itu tuh mempengaruhi kebijakan manajemen dan merencanakan dalam mengendalikan organisasi. Terus yang kelima, teknologi. Teknologi yang berubah dengan cepat, apalagi sekarang ada AI gitu ya. Pokoknya semuanya tuh lebih, sekarang tuh kan teknologi tuh semakin gencar ya, dan update-nya juga semakin cepat, semakin variatif, sehingga perubahan ini tuh mempengaruhi keputusan manajemen, terutama dalam pengembangan produk. Misalnya perkembangan industri ponsel yang terus menghadirkan fitur-fitur baru, kayak iPhone tuh, ada aja yang barunya terus ya. Bagus mas, saya nggak tahu siapa yang diupdate. Hubungan lingkungan dan organisasi. Hubungan antara organisasi dan lingkungannya sangat erat kaitannya dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu ketidakpastian tinggi dan ketidakpastian rendah. Kalau ketidakpastiannya tinggi, bersifat sering dan cepat. Kalau ketidakpastian yang rendah itu sifatnya jarang dan lambat. Nah, faktor yang berubah itu tuh berasal dari lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lalu, gimana sih tanggapan organisasi terhadap ketidakpastian? Yang pertama itu, kalau misalnya ketidakpastiannya tinggi, organisasi itu harus beradaptasi melalui berbagai strategi. Yang pertama boundary spinning, terus international partnership, terus ada merger dan joint venture. Kalau merger itu 2 atau lebih perusahaan tuh bergabung jadi satu entitas. Terus kalau yang joint venture itu kerjasama 2 atau lebih perusahaan untuk proyek tertentu aja. Gimana sih budaya perusahaan atau corporate culture sebagai respon lingkungannya? Budaya perusahaan berfungsi membantu organisasi menentukan bagaimana karyawan bereaksi, menyediakan pedoman perilaku, menumbuhkan adaptasi dan inovasi. Nah, budaya organisasi. Dari tadi kita sebut nih budaya organisasi.
Emang ciri-ciri budaya organisasi ini apa? Mari kita bayangin iceberg atau gunung es. Tahu nggak sih foto-fotonya? Kalian pasti sering lihat kan? Nah, iceberg ini tuh kan di bagian atasnya ada permukaan yang terlihat, terus ada permukaan bawah, dan ada permukaan yang tidak terlihat kan? Di permukaan yang paling terlihat itu, contohnya ya, kalau di dalam budaya organisasi yang bagian terlihatnya tuh di gunung es itu tuh contohnya tuh simbol, cerita perusahaan, slogan perusahaan, seremoni penghargaan gitu kan dari perusahaan. Itu tuh bentuknya yang terlihatnya, itu tuh artefak tingkat terlihatnya. Terus nilai yang kedua, tingkatan yang kedua atau yang di bawah, yang di permukaan bawahnya itu nilai-nilai yang dianut atau exposed value. Jadi itu tuh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, oleh karyawannya juga. Contohnya misal customer first atau innovate or die. Terus juga yang ketiga yang di permukaan paling bawahnya itu adalah asumsi dasar atau basic assumptions, di mana keyakinan ini tuh tidak sadar membentuk perilaku anggota organisasi. Contohnya, tanpa sadar, semua anggota organisasi memiliki keyakinan yaitu kerjasama lebih penting dari kompetisi. Keamanan data harus selalu dijaga. Nah, budaya organisasi kan kita udah sebutin tadi ciri-cirinya. Terus jenis-jenisnya ada apa aja? Ada 4. Yang pertama ada budaya penyesuaian, ada budaya pencapaian, ada budaya keterlibatan, dan ada budaya konsistensi. Yang pertama itu adaptability culture atau yang penyesuaian. Jadi fokusnya itu mereka ke eksternal dan kebutuhan fleksibilitas, menekankan kemampuan beradaptasi dan merespon yang cepat terhadap perubahan lingkungan, jadi sangat adaptif. Yang kedua, budaya pencapaian atau achievement culture, di mana mereka tuh sangat menekankan pada pencapaian, persaingan, dan pemenuhan tujuan yang agresif banget. Terus yang ketiga ada involvement culture, di mana fokus pada internal dan kebutuhan fleksibilitas, menekankan pada keterlibatan dan partisipasi karyawannya, menciptakan rasa kepemilikan dan mengutamakan kebutuhan karyawan. Terus yang keempat ada consistency culture atau budaya konsisten, ditunjukkan pada fokus internal dan kebutuhan yang stabil, menekankan pada metode yang rasional, keteraturan, mengikuti aturan, dan menghindari resiko. Terakhir, kita udah ada di penghujung budaya berkembang dan kepemimpinan. Nah, untuk menentukan respon inovatif terhadap tantangan lingkungan, seperti yang udah dijelasin di awal, perusahaan tuh perlu membentuk budaya perusahaan yang sesuai. Hal ini tuh dicapai dengan 2. Yang pertama, mengatur budaya berkinerja tinggi atau managing high performance culture, dimana di sini tuh budaya di dalam organisasinya tuh menekankan performa setiap karyawannya tuh harus tinggi gitu loh. Jadi performa para karyawannya tuh memang pintar-pintar, cerdas-cerdas, inovatif semua. Terus juga kepemimpinan budaya atau cultural leadership. Maksudnya di sini tuh, jadi para pemimpin dalam manajemen ini tuh memimpinnya tuh bukan hanya nyuruh-nyuruh doang, ngomong doang, tapi mereka tuh nunjukin sifat mereka, nunjukin langsung gitu loh, bahwa gini loh yang harus kalian lakukan tuh, ngasih contoh langsung ke karyawan supaya karyawannya tuh ngikutin pemimpinnya, karena pemimpinnya bukan ngomong aja tapi nunjukin juga gimana sih caranya menjalankan suatu perusahaan gitu. Nah, kombinasi dari 2 ini penting banget karena memungkinkan perusahaan berinovasi dan merespon lingkungan eksternal dengan efektif. Oke, jadi kesimpulannya, lingkungan dan budaya organisasi merupakan 2 aspek penting yang menentukan keberlangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Lingkungan eksternal yang mencakup faktor ekonomi, teknologi, sosial, politik, pesaing, dan pelanggan menciptakan tingkat ketidakpastian yang harus direspon secara cepat dan tepat. Semakin cepat dan sering lingkungan berubah, semakin tinggi ketidakpastian yang harus dihadapi organisasi. Untuk mengelola ketidakpastian tersebut, perusahaan perlu beradaptasi melalui mekanisme seperti perluasan peran batas, membentuk kemitraan antar organisasi, serta melakukan merger atau joint venture untuk berbagai risiko dan sumber daya. Di sisi lain, lingkungan internal seperti sumber daya manusia, keuangan, fisik, teknologi, dan informasi menjadi fondasi yang menentukan seberapa kuat organisasi mampu merespon tekanan eksternal. Bagian penting dari lingkungan internal adalah budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan pola perilaku yang dianut bersama. Budaya yang kuat membantu membentuk identitas, memperkuat kerjasama, meningkatkan stabilitas internal, serta memandu anggota dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuannya memahami dinamika lingkungan eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, serta membangun budaya yang adaptif dan mendukung perubahan. Organisasi yang mampu menyeimbangkan ketiga aspek ini akan lebih siap menghadapi tantangan, mengurangi resiko, dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang.
Sekian, terima kasih. Halo guys, jadi di sini aku mau bahas studi kasusnya karena kata Bapak di dalam videonya itu setiap anggota harus punya satu studi kasus dan solusinya. Jadi untuk aku tuh mau bahas soal PT KAI, salah satu BUMN di Indonesia pada tahun 2009. Nah, sebelum tahun 2009 itu kan budaya organisasi PT KAI itu terbilang cukup lemah. Waktu itu tuh stasiun tuh kumuh, banyak calonnya, dan karyawan tuh cenderung bekerja apa adanya, jadi tidak totalitas. Nah, hal itu disebabkan karena mereka tuh merasa ada di zona nyaman dan mereka terus berada di zona nyaman itu gitu loh. Nah, hal itu tuh yang menyebabkan tadi stasiun kumuh, banyak calo gitu kan. Itu kan nggak bagus sih, apalagi PT KAI itu BUMN gitu loh. Singkatnya, budaya ini tuh adalah budaya yang asal-asalan dan bukannya jadi budaya yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer gitu. Nah, menurut aku gimana sih solusinya? Solusinya itu adalah saat terjadi pergantian kepemimpinan ke tangan Bapak Ignatius Jonan, dilakukanlah transformasi radikal yang sesuai dengan teori manajemen yang kita pelajari gitu loh. Jadi di sini tuh ada 3 langkah yang diambil. Yang pertamanya tuh mengubah mindset dari produk ke pelayanan. Dulu KAI merasa hanya menjual kursi kereta. Nah, sekarang itu mereka sadar bahwa mereka juga harus menjual kenyamanan. Budaya ini ditanamkan ke setiap petugas, dari masinis sampai petugas kebersihan. Makanya sekarang tuh PT KAI itu benar-benar bersih, stasiunnya pokoknya mantap. Yang kedua ada keteladanan pemimpin. Teori ini mengatakan bahwa budaya turun dari atas. Pak Jonan terjun langsung ke lapangan, bahkan tidur di gerbong untuk memastikan standar pelayanan terjaga. Ini mengubah budaya birokrasi menjadi budaya kerja nyata. Lalu yang ketiga ada digitalisasi lingkungan kerja. Untuk mengatasi masalah eksternal seperti calo, KAI menerapkan sistem tiket online. Nah, ini tuh adalah contoh bagaimana organisasi beradaptasi dengan teknologi untuk memperbaiki lingkungan kerjanya. Jadi bisa kita lihat kereta api sekarang tuh di Indonesia tuh bersih, disiplin, dan sangat membanggakan. Kesimpulannya, sehebat apapun strategi bisnisnya, jika budaya organisasinya tidak sehat, perusahaan tidak akan bertahan. Budaya adalah fondasi, sedangkan lingkungan adalah tantangannya. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.